Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 282 Lakon Sumbodro Kromo. Raden Setyaki kemudian mendatangi Prabu Kolopardo menanyakan maksud dari para prajurit itu berkemah di perbatasan negeri Dwarawati. Ia masih ingat kepada Senopati Kolokul Bondo yang pernah datang ke Dwarawati. Prabu Kolopardo berterus terang bahwa mereka memang ingin menyerang negeri Dwarawati. Ia menyesalkan para prajuritnya yang hampir semuanya mabuk arak tua, termasuk Patih Klabang Curing. Namun ia tetap bertekad untuk melampiaskan dendam. Ia merasa sakti Mondro Guno tiada tanding. Walau seandainya hanya seorang diri pun ia berani melawan musuh segelar sepapan. Ia yakin ilmu kebalnya tidak akan ada yang mampu menembusnya, walau dengan senjata sesakti apapun. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan. Senopati Kolokul Bondo yang pernah dikalahkan oleh Raden Gatotkaca itu merasa jeri. Ia memilih melawan Raden Setyaki yang perawakannya kecil dan tidak terlalu tinggi itu. Ia yakin dengan mudah akan mengalahkannya. Patih Praguto, Patih Negeri Manduro adalah adik dari Patih Udowo. Sama-sama anak dari Nyi Ken Sagopi itu memimpin para prajurit menyerang prajurit dari negeri Jajar Sewu yang tidak mabuk. Raden Gatotkaca langsung menghadapi Prabu Kolopardo, sedangkan Raden Bimasena mengawasi dari kejauhan. Bimasena ingin mengetahui sampai seberapa jauh anaknya, Raden Gatotkaca yang masih muda itu bisa mengatasi musuh. Prabu Kolopardo heran, Gatotkaca yang masih terlalu muda itu berani menghadapinya. Gatotkaca, kau masih terlalu muda untuk menghadapiku. Jangan salahkan aku jika kau mati muda, tegur Prabu Kolopardo. Dalam pertempuran hanya dua pilihan, kalah atau menang, hidup atau mati, sanggah Raden Gatotkaca. Masih ada satu lagi, menyerah atau melarikan diri, jawab Prabu Kolopardo. Jika demikian menyerahlah atau silahkan melarikan diri bersama pasukanmu, jangan ganggu negeri Dwarawati, saut Raden Gatotkaca. Anak muda yang tak tahu diri, Basudewa Kresna atau Baladewa lawanku yang sepadan, bukan kau anak kemarin sore. Prabu Kolopardo mulai marah. Kau menyebut nama Uwa Prabu Sri Bathara Kresna maupun Uwa Prabu Baladewa pun tak pantas, apalagi akan melawannya, jawab Raden Gatotkaca. Kesombonganmu yang akan menghantar kematianmu. Prabu Kolopardo marah. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan. Di sisi lain, Raden Setyaki telah bertempur melawan Senopati Kolokul Bondo. Kolokul Bondo berperawakan jauh lebih tinggi dan besar dibandingkan dengan Raden Setyaki. Ia mempunyai tenaga yang sangat besar, namun gerakannya lebih lamban. Raden Setyaki dengan mudah menghindari hantaman maupun tendangan Kolokul Bondo. Pukulan Kolokul Bondo lebih banyak melayang di atas kepala Raden Setyaki, sedangkan tendangannya dihindari dengan memiringkan sedikit tubuhnya. Kolokul Bondo pun bertekad menangkap Raden Setyaki untuk diringkusnya. Namun Raden Setyaki licin bagai belut. Para prajurit Jajar Sewu yang mabuk pun belum menyadari keadaannya. Sedangkan yang masih tersadar jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan prajurit yang dipimpin oleh Patih Praguto. Dengan demikian prajurit gabungan antara prajurit Dwarawati
dan prajurit Mandura itu dengan cepat bisa mengatasi keadaan. Mereka ada beberapa yang tewas, namun yang lainnya dapat diringkus dalam keadaan hidup. Mereka sangat menyesalkan rekan-rekan mereka yang mabuk tuak dan arak. Persiapan perang yang telah disiapkan tak berguna sama sekali karena mendem minuman keras itu. Setangguh apapun ilmu seseorang, tak akan ada artinya jika sudah mabuk berat seperti mereka. Mereka yang mabuk oleh para prajurit Dwarawati dan prajurit Mandura telah diikat kuat dengan kain mereka sendiri. Bersambung. Aku prihatin lan sedih yen krungu kabar ana para mudha kang dadi korban ngombe oplosan.